Untungnya di 1 bulan dia telepon saya nggak jawab. Karena saya sudah tidak mau berurusan dengan namanya manusia jenis seperti Arya. Itu bukan manusia, pemirsa, ya Allah. Arya itu hanyalah seekor saya katakan ya, Arya manusia yang tidak ada gunanya di Indonesia ini. Jadi saya sarankan untuk siapapun yang sudah masuk di Laskar NKRI, Kiai Fuad sudah mengundurkan diri, sebaiknya, alangkah baiknya keluarlah secepatnya dan jangan pernah bergabung lagi dengan namanya Arya. Kamu orang kaya, kamu tuh kere. Rumahmu yang kemarin tuh kan ya, sebelum ini kontrakanmu itu yang kecil banget, terus cat dindingnya butek orang karu-karuan ya toh. Khusus spesial hari ini di konten ini saya akan bikin bonyok musikus palsu Arya. Yang jelas saya katakan di depan bahwa Arya adalah Gus palsu. Arya itu bukan Gus. Arya hanyalah pengaku-ngaku Gus. Dia bukan seorang Gus. Dia bukan anak pemilik dari pondok pesantren. Arya itu hanya mengaku-ngaku seorang Gus. Itu berawal dari di Facebook dia dipanggil oleh netizen dengan sebutan Gus. Kolom komentar itu mereka telepon saya beramai-ramai untuk mengajak saya untuk gabung kali ya, untuk menyerang TIJ sebelum ribut sama TIJ. Untungnya di 1 bulan dia telepon saya nggak jawab karena saya sudah tidak mau berurusan dengan namanya manusia jenis seperti Arya. Itu bukan manusia, pemirsa, ya Allah. Arya itu hanyalah seekor saya katakan ya, Arya manusia yang tidak ada gunanya di Indonesia ini. Jadi saya sarankan untuk siapapun yang sudah masuk di Laskar NKRI, Kiai Fuad sudah mengundurkan diri, sebaiknya, alangkah baiknya keluarlah secepatnya dan jangan pernah bergabung lagi dengan namanya Arya. Dia nebeng popularitas, dia numpang nama baik Kiai Fuad. Saya sudah katakan saat itu, Kiai Fuad itu bersih, tapi dengan ditempel Arya, nanti yang saya khawatirkan, maaf Kiai Fuad saya sampaikan, saya tidak ada maksud apapun, tetapi saya sayang dengan nama baik Kiai Fuad. Sebelum dia sampai di Laskar NKRI ini, saya ceritakan ya pemirsa, Lulu sampean, si Arya itu gara-gara saya mau baca itu, siapa namanya ini, pengikut Arya yang aduh ya Allah, Lulu ini cinta ke Arya namun ditolak. Allahu Akbar, saya nggak doyan sama Arya. Ngapain saya ditolak Arya? Emang Arya siapa? Arya pengusaha gitu? Arya seorang pebisnis begitu? Atau Arya itu seorang tokoh besar gitu? Lawang Arya itu kerjanya di YouTube hanya keluar-keluar mencaci maki tanpa keilmuan sedikit pun. Lalu saya mencintai Arya tergila-gila gitu, sakit otak kali ya. Sorry ya, Arya bukanlah laki-laki yang layak untuk dicintai. Saya katakan, kalau orang cinta, saya akan membela walaupun Arya sakit jiwa. Tapi saya katakan keburukan Arya itu jawaban dari fitnah yang kalian ucapkan. Ini adalah makhluk-makhluk tersesat yang sama sefrekuensi dengan Arya. Kenapa? Sama ujung-ujungnya nipu TKW, ujung-ujungnya ngeretin duit TKW, ujung-ujungnya memanfaatkan donasi. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Saya berbicara seperti ini karena saya berani, karena Arya sudah memfitnah saya di media sosial dengan kata-kata. Ini saya katakan ya, saya dikatain Arya pelacur, saya dikatain Arya bahasa-bahasa lokalisasi, saya dibilang Arya katanya saya itu pekerja di klub malam dan lain-lain. Kau pikir saya pusing dengan ucapan kamu, Arya? Dan disinilah kesempatan saya untuk membuka borokmu. Kalau kamu itu biasa masukin perempuan tiap hari, kamu kan pernah digerebek orang di kampungmu, tapi kamu fitnahkan, dicerita di media sosial, kamu cerita itu di media sosial, katanya, oh Putri Mojopahit pernah digerebek di kampungnya. Itu versi kamu, ternyata usut punya usut, kamu yang pernah digerebek orang di kampungmu. Allahu Akbar, kasihan banget gitu loh Arya. Pantesan kamu lamis banget, kamu lawas lulus ya, ini lidahmu licin banget cerita. Putri Mojopahit itu ya pernah digerebek orang di kampungnya. Ternyata usut punya usut. Apa yang saya dapatkan? Saya dapatkan informasi A1, kamu pindah kontrakan karena kamu habis digerebek orang karena kamu serumah dengan perempuan. Gonta-ganti, paham kau Arya? Memalukan, najis. Begitu entengnya kau fitnah orang, katanya saya digerebek orang, matamu. Kau bisa buktikan, sampai kiamat saya pastikan kamu gak bisa buktikan itu. Bajingan kamu itu. Ini
efek daripada mulut busuknya Arya tukang fitnah itu. Setahun yang lalu saya sudah pesan melalui media kepada Kiai Fuad, saya tag beliaunya, saya sampaikan jangan percaya Kiai Fuad kepada Arya. Bukan ada kebencian kepada Arya, melainkan saya sayang kepada orang-orang yang masih bersih di Indonesia, di media sosial ini. Orang-orang yang tidak ada hubungan dengan tipu muslihat, manipulatif, supaya tidak dimanfaatkan Arya. Arya itu sudah tumbang pemirsa dari channel Gus Arya Official. Itu saya habis, saya strike tumbang dia. Lalu besoknya saya dilaporkan ke Polresta Mojokerto. Dikirain saya takut, saya nggak takut karena dia sudah memfitnah saya sebagai pelacur. Saya difitnah sama Arya dengan kata-kata busuk yang katanya saya digerebek di kampung. Saya tantang dia di Polres Mojokerto, saya nggak takut karena saya punya data, karena saya punya bukti. Akhirnya apa sekarang Arya? Berkembang tidak? Kalau kamu berani melanjutkan kasusmu, silakan. Sekarang saya bongkar nih, saya tantang kau. Ya, saya bongkar bangsatmu Arya. Jadi kau jangan belagu. Channelmu sudah saya strike hilang yang Gus Arya Official dengan 97.000 subscriber itu kan. Lalu kamu nempel ke Sidikia, seolah-olah kamu membela anak dari Kiai Sidikia. Baru kamu itu dapat pengikut lagi, penontonmu naik lagi itu di kasus Sidikia. Dan kamu dapat cuan, makanya kamu asik di situ, ya. Setelah itu kamu nempel ke Kiai Fuad urusan nasab ini. Kamu sebenarnya sudah nggak dipercaya sama masyarakat Indonesia, Arya. Orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu memaklumi dan menghormati kamu karena kamu berbicara di posisi NKRI. Jadi kamu jangan merasa dirimu itu hebat, kamu suci, kamu itu berpengaruh, tidak. Karena kamu berbicara tentang NKRI kemarin. Tapi kalau sekarang kamu kembali menjadi sampah, tahu nggak? Karena faktanya memang kamu sampah. Kamu hanya sampah yang berusaha didaur ulang. Saya ingatkan kau Arya, Kiai Fuad baik sama kamu. Kiai Fuad memberi ruang kamu. Karena Kiai Fuad adalah penyayang, penuh kasih sayang kepada semua umat. Termasuk walaupun laki-laki bangsat seperti kamu, tetap dirangkul sama Kiai Fuad. Tujuannya apa? Supaya semua umat di Indonesia ini baik. Tapi kamu kan bangsat Arya. Bukannya kamu terima kasih ketika kamu diterima dengan baik oleh para kiai, para ulama. Kamu nggak terima kasih itu. Kamu bahkan di situ seolah-olah memanfaatkan situasi ini. Saya tahu otak kamu kok. Kamu membuat Laskar NKRI itu tidak jauh-jauh karena kamu tahu pengaruh dari Kiai Fuad itu sebesar apa. Sehingga kamu membuat gagasan ayo bikin organisasi. Karena kamu sadar organisasimu sebelumnya sudah nggak laku. Semua orang-orang yang ada di grupmu yang lama itu tahu aja donasi udah nggak begitu peduli, paham? Ya? Paham gak Arya? Jadi nggak usah belagu kau Arya. Saya kasih link, kamu naik di channel saya. Sini hadapi saya kalau berani. Lagumu nyerang, saya kori, pakai bikin cerita, blok nomor saya nggak doyan berkawan dengan kau, paham? Nomormu sudah saya blok 3 tahun yang lalu karena fitnah yang kau buat sama Perengus itu. Kamu tahu kan saya kenapa panggil Perengus? Karena kalian berdua itu bau badan, tahu nggak sih? Kamu nggak terima kan ketika saya katakan seperti itu? Ya kalau saya kamu katakan pelacur atau boleh saya menerima? Ya kalau saya menerima berarti saya nggak waras. Karena saya waras makanya saya nggak terima kalau kau katakan pelacur, bangsat. Bajingan kau itu Arya. Oh kamu saya katain bau badan yang itu fakta aja kamu nggak mau kok. Tapi kamu datang ya kan, ini Pak saya dikatain bau badan Pak sama Lulu Pak di Polresta Mojokerto. Terus kamu nggak ngaca, makanya kalau kamu nggak mau dikatain bau badan, masuk ke kantor ruangan itu pakai parfum dulu, minimal pakai roll on gitu loh. Jangan nggak pakai roll on di dalam di laporan itu karena dikatain bau badan, kan malu-maluin memang faktanya lo bau badan, ih memalukan, setan lu. Aku emosi banget tuh sama Arya, serius pemirsa. Emosi jiwa saya sama setan satu itu. Gak ada cerita-cerita saya nyerang Arya pakai pengetahuan. Memang dia Arya itu gak pakai pengetahuan kok. Ya, bajingan tuh, bener tuh. Jadi gak usah kalau itu kotor. Saya dikatain Putri mencupai bau badan. Emang pertanyaannya lu bau badan. Emang mau apa lo? Hah? Pakai dilaporinnya ternyata di situ laporannya itu ada karena hoax, fitnah dan ujaran kebencian. Di lampirannya itu bau badan katanya. Tapi dia pas masuk kantor ruangan waktu penyidikan dia itu diundang sebagai klarifikasi ya waktu itu dia nggak pakai roll on duluan, kan goblok itu namanya. Lain kali itu pakai roll on dulu biar tidak terbukti kalau kau itu bau badan. Kamu tahu nggak ruangan itu ya wangi, ada AC, ada pengharum ruangan. Ketika kamu masuk langsung baunya butek lagi, badak, ngerti nggak?
Ih, najis. Tenang, pagi itu kok saya dibilang katanya suka sama Arya, sakit jiwa kali ya Arya itu. Heran saya, GR banget, dan rupanya ganteng loh. Sampai aku tuh suka sama Arya, oh gak doyan nanti sama laki-laki model kayak Arya. Heran aku, setan banget gitu loh. Jadi gak usah kepedean kau tuh di Indonesia ini. Hargai saya, rupamu dihargai berapa? Kamu cukup dengan bandrol donasi aja kamu sudah seneng. Ya, kamu orang kayak kamu tuh gak perlu dihargai Arya. Orang kayak kamu tuh memang harusnya ditampar mulutmu itu, biar yang itu majunya nanggung tuh sekalian biar tambah maju. Kalau sekalian masuk biar masuk sekalian. Setan aku, bajingan banget sih. Kamu ngata-ngatain saya kori, kere. Saya katakan kepada semua masyarakat Indonesia, Arya itu tidak punya rumah. Arya itu kontrak ngalornya itu. Sekarang aja kontrakannya agak bagus. Kemarin kontrakannya itu rumah sangat sederhana sekali. RSS itu, ya. Jadi gak usah dengerin Arya ngomong ngalornya itu. Dia punya mobil itu baru kemarin 2 tahun yang lalu, setelah dia tahu saya punya mobil baru, dia stres itu, sakit jiwa. Dia gak mau kalah, dia kredit mobil. Memalukan sekali. Itu Arya. Kalau dia pamer, oh ada expander tetangganya kali. Kalau nggak ada yang bayar kali supaya dikasih expander, makanya sakit otaknya tambah gila. Arya kere mah kere aja, nggak usah ngatain. Makanya kemarin saya Kori mengatakan, Arya udah cukup untuk beli rumahmu. Nah, kegedean saya nggak usah terlalu tinggi. Arya nggak punya rumah, itu aja kontrak. Kalau itu dijual bisa dia dimasukin bui sama pemilik rumahnya. Arya nggak punya duit. Arya itu makan hidupnya ya dari donasi. Arya itu nggak punya pekerjaan dari dulu, pengangguran. Kasih tahu supaya masyarakat Indonesia ini terbuka pikirannya, nggak percaya dengan bangsat si Arya itu gitu loh. Boyo berpikir gitu loh. Ini nanti ya, tuh kan para ini pecinta NKRI itu yang menjaga NKRI teriak-teriak saling ribut. Enggak, kalau Arya biar saya yang ngurusin, yang lainnya khusus maju nasab terus. Arya cukup saya yang hantam. Arya itu bajingan, selesai ya. Jadi saya Kori nggak usah meluangkan waktu hanya untuk cecu model Arya bangsat ini. Arya nggak punya rumah, Sayyid. Arya itu ngasih Sayyid Kori duit, terus Arya Sayyid tadi kemarin cerita bahwa Sayyid itu ini tidur di rumah Arya. Itulah alasannya Arya itu langsung ini tidak mau istilahnya dekat dengan Sayyid Kori. Itu Arya, karena Arya itu ya setelah dekat baru tahu siapa Arya, bagaimana Arya. Arya tuh Gus dari mana? Dari Hong Kong. Arya itu bukan Gus. Arya hanyalah manusia busuk yang ingin mencari keuntungan di media sosial ini dengan menjual sebatas mulutnya yang tanpa pengetahuan itu di Indonesia. Dia menclok sana, menclok sini, tumpang sana, tumpang sini. Yang penting dibayar itu Arya. Kalau nggak terima naik di channel saya, laporin kalau nggak terima, ya Arya. Bangsat bener itu. Pakai, hei, aku memang penggagasnya. Dan Gus Fuad saya jadikan ketua umum, tapi semua apa kemarin kekuasaan masih ada di tangan saya. Sombong amat rupamu. Nah kamu itu loh punya kemampuan apa? Lah kowe sekali saja disentil sama Kiai Fuad, saya pastikan kamu pasti nyungsep. Saking Kiai Fuad sampai detik ini tidak pernah menanggapi, karena sebenarnya Kiai Fuad tahu bahwasanya kamu adalah makhluk yang perlu dikasihani, bukan makhluk yang perlu disegani. Kasihan sama kamu Kiai Fuad itu, karena kamu adalah orang yang berani bicara, tetapi kamu tidak manfaatkan dengan baik, melainkan kamu manfaat hanya demi kepentingan perutmu sendiri. Paham kau Arya? Laki-laki pakai rok aja kau kan nggak terima ketika saya kasih tulisan pakai rok, ya toh? Kamu lapor ke Polres Mojokerto. Sekarang laporin lagi kalau saya ngatain kamu pakai rok saja kalau kamu nggak berani hadapin saya, ya. Bajingan aja kok belagu Arya. Ini nggak ada. Semuanya di Indonesia ini harusnya tahu bahwa Arya itu orang yang tidak layak untuk diikuti. Kalau memang kemarin itu karena melihat Kiai Fuad keluar dari grup itu. Tapi kalau memang kemarin itu tidak tahu, menau, dan ikut segeralah buka pikiran. Dari Jawa Timur itu banyak militannya. Ya 5. 5, banyak tapi 5 militannya. Kenapa? Di Jawa Timur kuat. Karena di luar yang berjalan keorganisasiannya dari ormasnya sebelum Laskar NKRI tidak ada yang berjalan sombong. Lihat nih cyber NKRI ini, lihat nih mengirim bantuan kepada waktu itu ada banjir di mana Jakarta ya, banjir bandang itu pemirsa.
Kamu tahu Arya, sing bungkus bukan kado, hadiah yang ngumpulin yang ngumpulin donasi baju layak pakai semua itu Putri Mojopahit. Rupamu tapi tiap hari kau itu memfitnah Putri Mojopahit, bangsat tidak kau itu. Perengus itu, ya, asistenmu perengus itu yang kerjanya minta duit sama saya, ya toh. Itu yang tiap hari meracuni otakmu dengan kamu pun menerima racun karena kamu suka minum racun itu, ya. Tiap hari kau berikan ruang di media sosial untuk menyerang saya, untuk memfitnah saya. Saya pahami itu, Arya, karena kalian satu frekuensi dalam memanfaatkan situasi, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan uang, memanfaatkan anggota, memanfaatkan apapun. Nah, bahkan kowe nyusul ning apa itu ditinggal apa itu namanya gendaan bojo. Sudahlah, kau itu nggak usah ngata-ngatain orang lokalisasi, pelacur dan lain-lain. Itu kan pengikutmu kan, ini kan percaya dengan otak mulut framing busukmu kan, akhirnya nyerang saya dengan kata-kata lokalisasi kan. Ya, padahal ya maaf, anakmu itu ada ibunya yang nggak enak, gue ngomongi. Kalau saya masih gunakan akal, Arya. Kalau saya tidak berpikir seperti mulutmu, tinggal saya sampaikan kalau kowe iku biyen ndek bojo model ngene. Tak jodohno. Lah kamu kan orang yang gak punya malu. Kamu kan orang yang gak punya otak. Kamu kan orang yang gak menggunakan daya akal kamu. Sehingga kamu mencaci maki orang seenaknya, kamu tidak berkaca dirimu bahwa kamu itu tidak lebih dari sampah busuk yang tidak bisa didaur ulang, paham? Gak usah kau sombong, saya ini membela kebenaran dari mana? Lawang noko awakmu gak iso? Emang kamu bisa nata dirimu itu ibarat orang busuk, ya. Busuk itu bukannya kamu mandi bersihkan supaya kamu keluar atau hilang itu atau diobati lah ya borok di dalam tubuhmu itu. Kamu enggak bagaimana borok itu kamu elus-elus supaya semakin menjalar ke dalam tubuh kamu itu kamu, ya. Dan kamu bangga-banggakan bahwa oh iya ini adalah ya bla bla kelebihan buatmu, padahal baunya sudah busuk. Makanya kalau bau badanmu busuk orang kaget. Ya itulah gambaran dari hatimu yang busuk itu, ya. Jadi nggak usah belagu kau hadapi orang-orang. Kalau untuk Kiai Fuad dan Syed Qori nggak usah ladenin Arya. Kalau Kiai Fuad jelas nggak. Jadi Kiai Fuad ini kan dijadikan tameng oleh Arya. Seolah-olah Arya ini ya baik kepada Kiai Fuad kan begitu. Tapi ke Syed Qori dihantam, dihina. Bangsat Arya. Hinaanmu kepada Syed Qori tidak sesuai. Syed Qori karena tidak tahu kamu saja, Arya. Kalau saya tahu kamu, yang pantas mendapatkan ucapan kere itu kamu, paham? Kau tuh kere, kerjaan nggak punya, kerjanya ngemis ngalor ngidul, ya toh? Kerjanya sekarang aja kamu agak halus karena sudah ada pemuas nafsumu di rumah. Kemarin-kemarin kamu gimana? Kemarin-kemarin kamu gimana? Nanya saya, Itu perempuan yang nangis-nangis kamu pakai berkali-kali, terus kamu katakan perempuan itu fitnah kamu, gimana kabarnya? Terus perempuan yang kapan hari gedor pintu di Solo itu berantem sesama perempuan karena di dalamnya ada perempuan lain juga itu, gimana kabarnya? Terus perempuan yang di Jakarta itu yang kamu elus-elus tangannya kemudian mengatakan kamu melecehkan dia itu gimana kabarnya? Lalu perempuan yang katanya itu orang kesehatan bidan atau apa itu yang datang ngejar-ngejar kamu ke minta tanggung jawab kamu karena sudah kamu pakai berkali-kali di Jakarta di Kelapa Gading itu gimana kabarnya? Saya nanya. Nggak usah kau itu belagu sok suci. Kelakuanmu itu bangsat, biadab, bejat, sudahlah. Gitu loh. Jadi nggak usah sok-sokan. Yang punya salon tiap hari, tiap malam, tiap pagi, tiap sore kamu pakai itu gimana kabarnya? Sampai nangis-nangis kepengen kau nikahi ternyata hanya kau pakai semata, hanya kau mintain duit semata itu gimana kabarnya? Jadi jangan belagu lah, gitu loh. Sok-sokan kau itu mencaci maki Syed Qori. Lalu kamu aja bosok kok, gitu loh. Kamu, Lulu Putri Mojopahit, cantikan istriku, pajang sini, sampingan sama saya. Ayu anakku timbangan bojomu, ngerti nggak? Oh bojomu jeber, kok pada karo aku. Sakit otak apa? Minum kopi dulu pemirsa, aku emosi sama demit satu itu, ya. Membojo kayak ngono kok diomongno Ayu dek nih. Saya mah gak ada urusan mau kamu itu bojomu model apa, tapi kamu jangan merusak orang-orang yang berjuang di NKRI ini, gitu loh. Orang yang sedang menuju puncak kebenaran, kamu acak-acak bangsat, gitu loh.
Model kayak kamu, model kere, hanya modal tipu sana tipu sini aja kok belagu. Laporin kalau nggak terima. Kau pikir saya takut sama kamu, heh? Bangsat lo, setan bener. Iya, surga dunia. Jengkel aku. Iya lo, bojone katanya gini, istriku cantik. Ya iyalah model dia sebelumnya tuh mbak, luwe butek kabeh, ireng kabeh. Sebelumnya itu malah gak ono sing ayu. Ya iki lumayan, iki kayak gitu. Mau dibandingkan sama Putri Mojopahit katanya. Sorry ya, nggak level kata bahasanya Arya kan begitu kemarin, nggak level, ya kan? Jadi hari ini saya sengaja tidak buka live diskusi, saya mau itu ya ngasih pelajaran si manusia bangsat itu. Saya tadi tanya banyak kan Arya ya. Jadi jangan sok-sokan, itu rumah kan kontrak ya kan. Terus yang apa itu kamu bangun sekarang itu yang bambu-bambu itu kan juga kamu dipercaya orang. Udahlah gak usah sombong gitu loh. Sudah bagus kamu masih banyak yang percaya. Nanti kalau semakin banyak bangsat Fadil, kau nggak usah bangga-bangga sama saya. Kau pikir terus saya bangga, saya ribut sama Arya, terus saya berhenti ngantemin para oknum Mbak Alawi bangsat itu. Ini hanya sekali saya layanin gedemit Arya bangsat itu. Setelah itu juga saya balik hajar itu oknum-oknum Mbak Alawi bajingan seperti kamu juga itu si Fadil. Paham kau? Itulah orang-orang yang terus kau kira saya itu tipikal seperti Arya yang disorakin sana ikut, disorakin sini ikut. Oh sorry, Putri Mojopahit tidak seperti itu. Cukup Arya saya gaplok mulutnya ya kan. Gak usah bangga, ini bukan kebanggaan saya ngelawan Arya, saking supaya masyarakat Indonesia tahu siapa sebenarnya bangsatnya Arya, bajingannya Arya. Ya Arya nanya itu saya, itu perempuan yang punya salon itu ya, saya ngiram bunder itu loh ya, nangis-nangis itu loh, kamu pakai siang malam pagi sore sampai nggak enak saya, kok jangan kasihan ya. Gimana kabarnya? Sudah tenang? Sudah move on atau gimana ya? Sudah itu, sudah ayem, sudah menerima kamu menikah atau gimana? Ini tahu saya. Oh iya dong Musa, oke. Masa saya disamain sama bininya Arya? Sorry. Secara intelektual aja bukan lawan saya. Rupanya Pak anu lah, melengkung. Iya, itu loh yang itu ada. Terus kamu kemarin kan bangga kan? Ya, kamu kemarin bangga. Oh, istri saya minggat karena ketahuan Japri sama mantan saya. Wes to Arya. Hal-hal yang begitu itu, kau pikir itu ini, kau pikir itu keistimewaan. Lah wong itu kan perempuan yang bertahun-tahun kau tiduri tanpa nikah itu kan, ya kan? Yang kau bilang mantan itu kan. Kalau perlu dia nggak terima suruh nyerang saya sekalian. Mesti saya tak bongkar siapa kamu dan wanita itu kan ngono toh ya, sebelum kamu menikah dengan yang ini ya kan. Itu kan perempuan yang sempat kamu akhirnya pindah kontrakan juga itu kan. Makanya hidup itu semestinya saja jangan membuat cerita yang bukan-bukan, jangan mengarang cerita yang busuk untuk melempar kebohongan kepada orang lain demi kamu terlihat baik. Jangan. Kalau akhirnya ada yang berani membongkar siapa kamu kan, ya resiko ditanggung penumpang. Tapi saya nggak ada urusan. Kamu sudah berani untuk menyerang saya, untuk melaporkan saya. Saya nggak takut. Bahkan saya tantang dengan bukti-bukti yang sudah saya siapkan ini. Ya, sebentar. Dengan bukti-bukti yang sudah saya siapkan ini, saya siap melawan kamu. Kamu mau bawa kemana? Tak ikuti. Ya, ini flash disk. Ini semuanya adalah data-data untuk melawan cangkemmu yang tukang fitnah itu. Ya. Ini flash di sini saya siapkan dan ini tidak akan saya gunakan selama kamu diam. Tapi kalau kamu lanjut proses hukum, ini pun akan saya jadikan senjata untuk membungkam cangkemmu yang busuk tukang fitnah itu. Ya, paham? Jadi flash disk ini isinya sangat berharga untuk menutup mulut si Arya busuk itu. Ya, sok-sokan kamu siapa bangsat? Kamu orang kaya, kamu tuh kere. Rumahmu yang kemarin tuh kan ya, sebelum ini kontrakanmu itu yang kecil banget, terus cat dindingnya butek orang karu-karuan ya toh. Rumah sangat sederhana sekali, ya kan? Yang tidurnya hanya di kasur tipis yang 100 ribuan itu. Kok sekarang kamu sombong-sombongnya? Kamu menghina orang lain dengan bahasa kere. Kamu yang kere. Hidupmu yang sebenarnya itu sangat memprihatinkan. Tidurmu di kasur yang harga 100 ribuan.
sekarang aja kau itu agak sombong, agak belagu. Itu pun ya, pertama kali kamu punya kantor ya, kantor ormasmu sebelumnya itu pun kamu disumbang Chinese dengan nilai total setiap tahun sewa 25 juta, kowe disumbang wong. Jadi udah nggak usah sombong. Kamu tuh masih butuh orang banyak ya. Kamu masih butuh masyarakat Indonesia ini. Hidupmu itu karena berdasarkan kebutuhanmu itu dipenuhi oleh sumbangan. Jadi nggak usah sombong.